daripada kamu punya. Saya tidak mengkritisi orang punya lagu, tapi kadang-kadang kita tidak realistis. Sering kali dia bilang kamu berbohong. Lihat itu, lihat. Orang tipu saja percaya. Bagaimana kamu lukai? Lihat itu. Sama-sama. Coba kau pikir di mana ada. Memang tidak ada, kamu saja yang bikin begitu. Dia punya lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Kata-kata orang Kristen, kata-kata anak-anak muda Kristen itu harus terukur. Waktu dia keluar dari mulut, dia sudah melewati proses berpikir dan proses beriman, baru katakan dengan benar. Amin. Kalau tidak tahu, tidak usah karena itu omonglah sesuatu yang benar-benar kita. Kalau tidak tahu, tidak usah. Anak muda, Tuhan cipta manusia itu ada 2 mata, berapa telinga, berapa mulut. Maksudnya supaya lihat 2 kali, dengar berapa kali, bicara berapa kali, lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali. Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi bicara sama seperti tahu semua. Nah, itu yang jadi soal. Di sini ada yang tidak tahu apa-apa, tapi bicara macam tahu-tahu. Di sini ada. Dia dari klasis. Nah, itu dia punya soal. Lihat berapa kali, dengar berapa kali, bicara berapa kali. Anak muda, mulut orang Kristen, mulut anak-anak muda Kristen jangan dibiasakan untuk bicara tentang orang lain. Amin. Di sini ada yang biasa gosip? Banyak atau sedikit? Laki-laki atau perempuan? Anak muda, orang yang biasa gosip, dia biasa mulai dengan 2 pengantar yang manis sekali. Yang biasa gosip itu dia datang dengan dia biasa bilang begini, bukan kita mau omong orang, bukan kita mau omong orang. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu pengantar pertama itu. Bukan kita mau. Atau yang kedua, yang biasa gosip itu selalu bilang begini, sudah dengar belum? Kalau dia mulai dan begitu, itu bahaya. Nah, anak muda, dengar baik-baik. Karena mulut harus itu mengeluarkan kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan, karena dia harus menjadi keteladanan. Maka 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. 1, 2, 3, tidak boleh tipu. Tidak boleh tipu. Di sini anak muda yang biasa tipu ada? Dia ada di sini. Coba tunjuk. Anak muda, tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Ulang, anak muda. Tipu boleh? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh, tidak ada tipu untuk kebaikan. Dengar, satu tipu menghasilkan tipu baru. Contoh, ada bapak-bapak malas ke gereja, terus ketemu pendeta bilang, Pak, kenapa tidak mendatang gereja? Terus perasaan dengan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Kita ketemu istrinya, kita tanya, Ibu, bilang Papa sakit.
Karena ibu tidak tahu, ibu bilang tidak. Kita ketemu beliau, kita bilang, Papa. Tapi ibu bilang, Bapak tidak sakit, Ma. Terus dia bilang begini, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Satu, tipu melahirkan tipu. Yang kedua, Alkitab bilang bapa dari segala penipu ialah iblis. Bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapak, punya nama. Di sini ada yang dia punya bapak nama begitu. Iya. Pak Pendeta, kami di sini tidak biasa tipu. Kami di sini hanya biasa pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ikut ibadah pemuda? Sebenarnya saya ikut. Tapi, kalau sudah tapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima jadi pengurus pemuda? Sebenarnya saya terima. Tapi, ya itu. Jadi kalau saudara ketemu orang yang tidak datang ikut acara ini padahal harus datang, terus kita bilang, kenapa tidak ikut acara tadi? Sebenarnya, sudah. Saya sudah tahu kau maksud itu.